Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Malasari LC, yang alhamdulillah dari tadi pagi tiang leger ini beliau tidak bisa hadir. Yang kira beliau sebut Jabon kemarin, Jabon di Perai Barat, tahu-taunya Jabon Pringgerate, semakin legar tiang beliau tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita di dusun yang sangat terpencil, yang insya Allah dusun ini akan menjadi kampung Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Rais Suriah, Wakil Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hormati Tuan Guru Haji Hasim Rahmatullah. Beliau salah satu wakil Rais pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati dan takzimi Sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, Mami Dr. Andus Lalu Rupawan Joni, yang beliau niki adalah salah satu pejabat yang berwenang di SMP niki. Nah, kalau urusan bantuan SMP dan sebagainya, alhamdulillah beliau datuan. Makanya tadi pagi juga tiang legar betul beliau tidak bisa hadir, karena sungguhnya beliau berdua niki cukup sebenarnya memberikan tausiah di podium ini, kita sudah merasa aman. Wakil Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Perai Barat Daya Al-Mukarram Tuan Guru Subakti MPDI yang sama-sama kita hormati, jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Katib Suriah Ustaz Nurdin Hariawan, beliau pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Desa Kabul, dan segenap pengurus Majelis Wakil Cabang yang hormati, ranting seluruh Kecamatan Perai Barat Daya, ada 12 ranting, alhamdulillah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang terpenting lagi, alhamdulillah yang hormati Ketua Panitia sekaligus Kepala Desa Batu Jangkih Sanagda Saurim SIP, yang kalau beliau tadi menangis bagaimana merasakan sudah masuk menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Perai Barat Daya. Kalau beliau tadi nangis, tiang hari ini senang, berbahagia, dan pengen sami jamaah harus bahagia, karena acara ini adalah rangkaian dari salah satu kegiatan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam rangka menyongsong hari lahir, hari jadi Nahdlatul Ulama 1 abad, berarti genap 100 tahun Nahdlatul Ulama. Maka hari ini kita sesungguhnya harus berbahagia, bersenang, sukaria untuk ikut melaksanakan pesta. Anda nak DJ Jarim Pelingin ulang tahun, luar biasa, mau beli jaje, kue dan sebagainya. Hari ini Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar dunia yang naungan kita, pengawal Ahlus Sunnah wal Jamaah, berulang tahun yang ke-101 abad genap. Maka perlu yang sampaikan bahwa beberapa hari ke depan akan ada gawe besar di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Nanti akan ada jalan sehat berhadiah. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh pengurus cabang, dalam hal ini Bapak Sekretaris. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim, menimba ilmu dari para Al-Mukarram, lebih-lebih Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Lalu Malasari. Nanti apapun yang akan beliau sampaikan tentu akan sangat bermanfaat untuk jamaah, untuk kita semua yang hadir. Tidak semua jamaah bisa hadir pada hari ini karena kesibukan, sakit dan sebagainya. Namun kita semua alhamdulillah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Salawat ma'assalam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercurahkan. Semoga kita semua mendapat di akhir nanti
mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama, para pimpin, para al-mukarramun yang hormati, ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, kegiatan ini setiap tanggal 22 di setiap bulan dari beberapa tahun kemarin kita laksanakan pengajian marak niki bergiliran nih kita dari 11 desa, dari 12 desa mungkin setelah Batu Motong Pandang Tinggang akan bergilir kita. Nanti sekarang niki tanggal 22 sama mungkin niki di desa Batu Jangkih, mungkin besok di desa Dare, Serage, dan terus akan kita keliling untuk melaksanakan pengajian atau pengajian umum niki. Berarti setiap tanggal 22 Linggih Sami harus hadir. Selamat datang dan sampaikan pada Wakil Ketua LDNU Kabupaten Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Fawaid Momen yang bersempatan hadir. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa Dusun Prek niki kita sudah coba diskusi dan rancang bahwa akan menjadi kampung Nahdlatul Ulama. Mohon Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia, karena yakin yang dari pintu masuk niki 100% Nahdlatul Ulama. Dan ini kampung niki ada satu rumpun kita. Satu rumpun. Nggih, kampung NU. Berarti total warga Peprek niki Nahdlatul Ulama NU. Nah, sehingga nanti di Bapak Kepala Desa dalam hal ini Ketua Panitia sudah janji tadi malam nanti akan ada pelang di sana, pelang besi kampung Nahdlatul Ulama, kampung NU. Berarti masuk kawasan Peprek berarti Nahdlatul Ulama. Niki sesuai dengan arahan dari Wakil Rois Suriah Cabang kemarin Al-Mukarram Tuan Guru Habibur Rahman Faisal. Beliau menginginkan bahwa ada salah satu kampung di Kecamatan Prabaradaya niki akan menjadi kampung Nahdlatul Ulama, kampung NU. Nanti kita akan prioritas ada semua fasilitas dan sebagainya, mungkin papan pelang dan sebagainya nanti kita akan lengkapi di khusus kampung Nahdlatul Ulama di Dusun Peprek niki. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa di Majelis Wakil Cabang Kecamatan Prabaradaya hari ini kita sedang menggarap 151 anak ranting seluruh Kecamatan Prabaradaya, terdiri dari 12 pengurus ranting. Niki kalau struktur niki akan bergerak, insya Allah yang Pelingin Sami akan terayomi, akan terisi semua. Terima kasih yang saya sampaikan kepada pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran yang di usia jagung niki, alhamdulillah beliau sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tegak berdiri dan berjalan di tempat niki. Kalau dulu ketika beliau belum pulang, masih beliau di Balikpapan dulu, alhamdulillah dia mengirim sedda waktu niki untuk peletakan batu pertama di sini. Niki masih tempat tahun tarat sampai ya tahun dengan mondah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Yayasan Pondok Pesantren niki akan menjadi sinar untuk warga Dusun Peprek, bahkan Desa Batu Jangkih, bahkan Kecamatan Prabaradaya, insya Allah dengan dukungan Pelingin Sami para jamaah, wabil khusus Dani Al-Mukarram, pengurus Basnas dalam hal ini, kita mohonlah uluran tangan dari Basnas untuk melengkapi. Perlu yang sampaikan bahwa 2 hari yang lalu niki belum diplester, tapi dengan giatnya jamaah 2 malam selesai. 2 malam niki diplester, alhamdulillah selesai karena antusias para jamaah untuk melaksanakan kegiatan yang ada di sini. Yang terakhir ingin tiang sampaikan dan tiang titip niki pada Kabid Sarpras Pendinas Pendidikan, sekaligus beliau sekretaris PJNU. Niki adalah naungan beliau, salah satu tanggung jawab beliau untuk membina SMP Islam. Mohon bimbingan, arahan, napi ya syarat tak mau dana dak niki yang batur-batur yang 1,3 miliar dia dapat, 700 juta dia dapat SMP Islam niki. Nah, mohon arahan Sekjen Sekretaris NU. Nah, dalam hal ini beliau punya otoritas di situ. Beliau pekanggu mungkin di Dinas Pendidikan. Iya aman SMP, wah kalau bahasa prek niki. Nah, beliau niki adalah
kabit sang ngurus apa ruan sarana prasarana SMP Islam niki. Mohon nanti arahan beliau, mudah-mudahan lah kalau tidak tahun niki tahun depan. Namun tentu dengan segala persyaratan harus kita penuhi. Mungkin nanti akan disampaikan apa syarat tak mau yang dana yang besar niki. Dana 1,3 miliar kemarin itu di beberapa SMP negeri, SMP Islam. Tapi disinilah cikal bakal dari cahaya yang akan menggantikan kita semua, generasi-generasi penerus Nahdlatul Ulama akan tumbuh dan berkembang di Yayasan Darul Quran ini, kan? Nah, sehingga harapan kita semua pihak yang punya wewenang dalam hal ini, dari kepala dusun, kades, dan seterusnya, kita sama-sama mengembangkan dan membangun pondok pesantren khususnya di tempat niki. Tapi tiang sampaikan tadi malam niki, alhamdulillah tiang 3 kali hadir di acara menjelang acara niki, dan tetap tebing begibung. Tadi malam jam 12 kita makan bersama di pondok pesantren niki, alhamdulillah. Tapi dengan begitu besar pengorbanan, yakin saja beberapa saat nanti akan ada keberkahan yang akan menimpa pesantren niki. Dan terkait dengan izin operasional yang di bawah naungan Kementerian Agama, baik itu TPQ, Diniyah, Majelis Taklim, insya Allah dalam waktu dekat tiang tanggung jawab yang selesaikan niki. Karena Ampura Pak Sekjen hari Jumat kemarin tiang keluar lagi SK terpindah kembali ke tiang ke mana, ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Apa jaga total terpolok Malik siap yang bilang untuk bagaimana jamaah-jamaah niki, izin TPQ, Diniyah, Majelis Taklim, izin masjid, insya Allah telepon tiang harus selesaikan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Sekali lagi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Yayasan Pondok Pesantren yang telah menyiapkan fasilitas tempat dan banyak hal. Dari beberapa minggu kemarin sudah antusias jamaah berbenah untuk menyiapkan tempat niki, bagaimana berlangsungnya acara niki. Sekali lagi Bapak Kadus, Bapak Kepala Desa Ina Amak Semeton Jaring, tiang niki sapi tahu kabul. Banyak juga kemarin di dusun Rentung niki, masjidnya belum keluar ID-nya, alhamdulillah 30 menit bisa juga kita selesaikan. Artinya semua masjid makin harus ada ID, harus ada nomornya tercantum di Kementerian Agama pusat di Jakarta. Amun nedak berarti ndek tak mau bantuan apa-apa. Namun amun nedak ya cukup nanti beliau Al-Mukarram Tuan Guru lalu Malasari sekedar 10 sampai 100 sak, insyaallah beliau siap nyumbang juga niki. Terima kasih sekali lagi pada Al-Mukarramun, pimpinan-pimpinan Yayasan Pesantren yang telah berkenan hadir di acara bahagia kita niki dalam rangka menyongsong 1 abad Harlah Nahdlatul Ulama Nusantara nih kita. Nanti selebihnya nanti akan disampaikan oleh Sekretaris PCNU. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Dr. Randus Lalur Pabanconi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dewe hormati dan lungguh yang memuliakan,
Rois Syuriah, para wakil Rois Syuriah PCNU Kabupaten Lombok Tengah yang berkenan hadir dalam acara takbir akbar menyongsong 1 abad NU. Sanagda yang pertama Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Malasati LC, yang kedua Al-Mukarram Sanagda Tuan Guru Haji Hashim Rahmatullah SPDI, yang PCNU Wakil Ketua LDNU Tuan Guru Haji Fawaid Mukmin, yang pengurus yang kita sebut sebagai rombongan PCNU, yang kami hormati dan kami banggakan dan sama-sama kita muliakan Syuriah, pengurus MWCNU Kecamatan Prayabardaya, dan Syuriah, pengurus ranting NU se-Kecamatan Prayabardaya. Yang kami hormati sahabat-sahabat pengurus Tanfiziah MWCNU Prayabardaya dan pengurus ranting NU se-Prayabardaya, para asatiz keluarga besar Nahdlatul Ulama, singkatnya hadirin yang kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari menjelang asar ini Pelunggung Dewek dapat bersilaturahim bermuajahah dalam rangka menyongsong hari kebahagiaan bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang saat ini sudah menjangkau 93 negara. Jadi NU ini tidak hanya di Indonesia tetapi sudah di berbagai negara, termasuk beberapa badan otonom seperti di Jerman sudah ada fatayat NU-nya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak Pelunggung Dewek mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ampun tiang ngenten menyampaikan sambutan sabelo-belo ya. Maksimal 3 menit biasa aja. Nggak ada narak lebih 2 tendu sampunan cari masalah. Soalnya paling penting memakinkan tausiah ya, karena merek di tabligh akbar tentu adalah pengajian umum. Yang pertama kami menghaturkan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus MWCNU Prayabardaya yang alhamdulillah dalam laporan-laporannya yang luar biasa mampu merekat tali silaturahim yang kuat antara pimpinan dan warga NU. Pengurus yang baik itu tidak menempatkan dirinya sebagai raja yang harus dilayani, tetapi pengurus yang baik adalah bagaimana mewujudkan suatu rasa kebersamaan. Dan alhamdulillah itu ditunjukkan oleh pengurus MWCNU Prayabardaya. Bagaimana sinergitasnya dengan pengurus ranting, pengurus yang ada di bawahnya, tidak menempatkan dirinya sebagai superordinat, kemudian tidak menjadikan pengurus ranting sebagai ordinatnya, sehingga ada rasa kebersamaan yang tumbuh antara
pengurus dan pengurus yang lebih tinggi dengan yang ada di bawahnya. Dan inilah yang kami banggakan sebagai pengurus cabang, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus MBC NU yang selalu melibatkan struktur di bawahnya dengan menyentuh langsung kepada hajat warga NU. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, ada beberapa warga NU, aktivis NU yang datang ke kantor kami menyampaikan beberapa hal yang ingin ditelurkan sebagai wujud pengkhidmatan NU kepada warga NU. Ada 4 orang kalau tidak salah yang datang pada hari itu. Kemudian keempatnya menyampaikan apa yang harus kami lakukan. Pada saat itu saya bertanya kepada mereka, ketua, apa sebetulnya keinginan masyarakat setempat, apa yang sebetulnya dirasakan. Nah, akhirnya bertemulah pemikiran kami dengan diskusi singkat. Perlu mendapat perhatian adalah kesehatan, pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan, pendapatan, gerakan ekonomi. Yang ketelun adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, ini dewek sambut baik, dan itu kami tegaskan kemudian, kalau begitu tolong disampaikan kepada pengurus MBC, coba diarahkan nanti 3 bidang sebagai 3 hal tadi sebagai fokus kegiatan. Yang pertama, kalau di bidang kesehatan, coba lakukan diskusi dengan pengurus MBC supaya membentuk lembaga kesehatan NU. Jadi Pelunggup Tian ini kan punya banyak dokter, punya banyak tenaga kesehatan, punya perawat, punya bidan. Kalau nganggur ya, daripada mereka menjadi tenaga honorer di beberapa tempat, kenapa kita tidak menampung mereka dengan sebuah lembaga yang disebut lembaga kesehatan NU. Yang kedua, hidupkan, perkuat lembaga pendidikan Ma'arif NU. Oke? Jadi Ustaz, SMP kita harus berada di bawah lembaga pendidikan Ma'arif NU. Jadi semua satuan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan di bawah NU untuk mempermudah koordinasi dan lain sebagainya berhimpun di lembaga pendidikan Ma'arif NU. Kemudian yang ketiga yang Tiang sampaikan kepada kader muda kita itu, mari kita bentuk Lazismi, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama di Raya Barat Daya. Nah, kalau itu 3 itu yang bisa kita laksanakan maksimal, sangat menyentuh hajat hidup warga kita, karena dari ketiganya itu kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pengkhidmatan. Yang lain-lainnya nanti akan mengikuti. 3 hal ini yang paling penting. Kemudian berikutnya, kami sangat apresiatif terhadap ikhtiar yang dilakukan oleh Ustaz Nuriwan yang sudah beberapa tahun berada di luar daerah. Akhirnya kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan kewajiban mulia sebagai orang berilmu untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Alhamdulillah, walaupun santri baru 9 orang kelas pitu gitu, baru hanya kelas 7, nah baru kelas pitu gitu. Harapan kami setelah sampai di kelas 9 nanti sudah berjumlah 60 orang gitu. Minimal 6 dase supaya menjadi prioritas kementerian dalam memperoleh dana alokasi khusus bidang pendidikan. Jadi 6 dase ya. Kemudian tunas tolong segera diselesaikan sertifikat akte tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN atau Agraria ya, atas nama yayasan sesuai dengan Dapodik. Jadi Sapunan nanti yayasan penyelenggara pendidikan namanya Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran Al Ila Darussalam. Kemudian di akte yayasannya beda ya. Kemudian di akte tanahnya beda. Jadi harus selaras ya antara akte yayasan ya, apa yang ada tercantum di Dapodik dan apa yang ada di sertifikat akte tanahnya nanti. Jadi ini kita. Jadi yang dipakai untuk pengusulan DAK ini adalah yang akte tanah yang diterbitkan oleh BPN, bukan oleh PPA. Kemudian berikutnya kami sampaikan, jadi nanti setelah ada kelas 9 baru bisa diusulkan, setelah ada kelas siwa. Kemudian memang karena sistem pelaksanaan kegiatan melalui DAK Kementerian Pendidikan adalah sistem ketuntasan. Jadi sekolah-sekolah SMP, SD, SMP, SMA, SMK itu ada yang kurang sekecil 1 miliar ya, tergantung dari kondisi sarana prasarana. Kalau SMP misalnya ada rehab, ada pembangunan ruang kelas, ada pembangunan laboratorium IPA, laboratorium komputer, rumah dinas guru ya. Kemudian ada toilet, ada macam-macam balik ya. Ini kan perlu dibutuhkan tanah yang cukup luas. Jadi minimal 3 dasa minimal harap. Jadi kalau terlalu kecil nanti tidak ada yang dapat mau bangun. 10 hari jangan terbangun. Minimal 35 hari. Jadi Niki Ustaz yang tulis tolong supaya ke depan semua hal yang terkait dengan keberadaan atau eksistensi dari SMP Islam Darul Quran Ila Darussalam ini harus ada semua untuk melanjutkan prestasinya. Seperti prestasi sampai hari ini dengan 5 medali ya, baik medali perak maupun provinsi perunggu tingkat provinsi. Semoga nanti PSHT-nya atlet-atlet PSHT-nya nanti bisa menjadi pencaksilat pagar nusa di sini. Jadi yang dikembangkan oleh NU adalah pencaksilat pagar nusa. Mudah-mudahan nanti atlet hari ini bisa menjadi menjadi pendekar bagi pencaksilat pagar nusa. Nanti pagar nusa Lambat Tengah berkoordinasi ya, minta tolong nanti dikomunikasikan dengan pagar nusa. Kemudian sekali lagi kami mohon apa yang telah dihajatkan oleh pengurus MBCNU ini
tindak lanjuti deh. Yang bangga kemarin kalau tidak salah bulan lalu Pak Suherman, Adinda Suherman ME menyampaikan laporan keuangannya. Kalau tidak salah itu sudah 23 juta. Jadi baru masih ada ruang kotak-kotak amal beredar. Mungkin Pak Wazir bisa ikut bersinergi dengan ikut urunan lah dalam rangka peningkatan kegiatan MWCNU Prayabardaya seadanya yang bisa ikat mampu. Silakan mungkin ada yang bisa disisihkan untuk MWCNU Prayabardaya. Silakan ke Suherman. Ya, pokok pemilu sebagai tanda ikut. Cukup. Ya. Tidak seberapa, yang penting kami ikut serta. Ya. Yang penting kami ikut serta dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di MWCNU Prayabardaya. Kemudian terakhir terkait dengan Harlah NU. Harlah NU secara nasional dipusatkan di Stadion Delta Sidoarjo, Surabaya. Tanggal 7 Februari. Sementara pelunggup tiang di Lombok Tengah akan dilaksanakan kegiatan puncaknya pada tanggal selai Februari. NU lahir tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Menurut perhitungan Hijriah, kalender Hijriah, pelunggup tiang berhari ulang tahun sebagai warga NU pada tanggal 16 Rajab tahun 1444 Hijriah atau pada tanggal 7 Februari tahun 2023 Masehi. Nah, untuk merayakan ini Daugam Pelunggup Sami keluarga besar NU se-Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi kute praya Daugam jalan sehat. Menurut pengumuman panitia, arak hadiah utama paling belik mobil. Kemudian arak sepeda motor 2 ya. Arak hadiah umroh 5. Nggih, dait sinoi hadiah lainnya ya. Dawagang mungkin belum tiasa pulih niki ya. Nggih, dawagang nggih jelo Ahad tanggal 5 Februari berarti karing du tamangan minggu salemak tambang dahat salemak ya tak ngiring niki praya ya. Nggih jarin peringatan Harlah NU dengan jalan sehat. Kita awali dengan jalan sehat tanggal 5 Februari jelo Ahad sakaring 2 minggu. Dawagang sarang sami nggih pokok selaput jalan sehat ya. Kemudian sebagai warga NU pelunggup tiang mari menjaga
ukhuwah watoniyah sebagai sesama warga negara. Sapunang arak masalah yang kecil menjadi besar, hal-hal sepele ya sudah bersiap ya. Ukhuwah Islamiyah, jadi sapunang sesama warga, sesama umat Islam saling bermusuhan, sapunan gitu. Jadi jangan sampai karena perbedaan guru terus pelunggup tiang besiak sapunan gitu. Jadilah pelunggup tiang sebagai warga NU menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana hidup bermasyarakat di negara tercinta. Kemudian ada ukhuwah basyariyah, bagaimana kita menjunjung rasa persaudaraan walaupun dengan perbedaan agama, keyakinan. Bukan berarti kemudian Islam itu bersama dengan agama lain. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah nahdiyah, ukhuwah atau kebersamaan dalam berorganisasi. Kesatuan persatuan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama ini harus kita pupuk. Sebagai contoh misalnya, kami sangat mengapresiasi Pelunggung Sami dalam pemilihan bupati. Saya dewek yakin sebagai warga NU, Pelunggung Sami pada waktu itu memilih ketua PCNU sebagai bupati Lombok Tengah. Tunas. Jadi ini harus kita pupuk rasa kebersamaan bagaimana memilih mengutamakan pemimpin kita. Nah, begitu juga untuk pemilihan kepala desa. Alhamdulillah, bagaimana kita warga NU juga nanti ke depan terus memberikan dukungan kepada warga NU yang menjadi kepala desa. Begitulah seterusnya. Ya, misalnya mulai tahun ini adalah tahun politik. Kalau memang ada kader NU yang mumpuni bisa mengayomi kita, kenapa tidak? Misalnya di sini ada Ustaz Kamarudin di sini. Ustaz Kamarudin. Assalamualaikum. Mungkin ada yang lain juga. Dan ini perlu. Jadi kader-kader NU itu kita kedepankan, terutama dalam memimpin. Ya. Oh, calon kades. Sampunan Pelunggung Sami saniki anu batu jangkih milih kades dari. Jadi begitulah yang sebagai warga NU, terus kita saling memperkuat diri, bagaimana meningkatkan ukhuwah nahdiyah. Barangkali demikian yang bisa Dewek sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Agung-agung Singapura. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah